Baik, untuk peserta didik baru semuanya, acara MPLS yang ketiga ini akan segera kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di dalam kita melakukan semua kegiatan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa marilah kita selalu berdoa agar pandemi yang melanda di negara kita, yang melanda di kabupaten kita, yang melanda di sekitar kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga harus berikhtiar, selain berdoa juga berikhtiar. Nah, salah satu dari ikhtiar di dalam mencegah, mengatasi dari virus corona yang melanda di negara ini yaitu nanti dalam acara MPLS yang hari ketiga ini akan diisi oleh atau dari UPTD Puskesmas Mbatono 1. Nanti yang akan mengisi beliau petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Mbatono 1 nanti insya Allah akan mengenalkan sendiri. Untuk itu acara akan segera kita mulai. Kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk Mbak Filda dari Puskesmas Mbatono 1 untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya Pak Jarwati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Filda Aliani, selaku penyuluh kesehatan masyarakat dari Puskesmas Mbatono 1, untuk sedikit berbagi informasi yang mana tentang ikhtiar kita semua. Seperti adik-adik ketahui bahwasanya saat ini pandemi COVID-19 masih juga belum reda. Oleh karenanya, kita wajib untuk berikhtiar menerapkan protokol kesehatan, terutama protokol kesehatan di sekolah saat pandemi COVID ini. Oke. Langsung saja nggih, Pak. Next. Sebelum saya mengisi materi pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Next, Pak. Lanjut, slide selanjutnya. Oke, saya Filda Aliani, lahir di Cilacap 12 September 1994, di mana saya mengenyam pendidikan dari SD dan SMP, kebetulan di Cilacap, lalu melanjutkan SMA di Purwokerto, Banyumas. Selanjutnya saya melanjutkan kuliah di D3 Kebidanan Poltekkes Semarang dan langsung melanjutkan S1 mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga, Surabaya. Saat ini saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat atau petugas promosi kesehatan di Puskesmas Mbatono 1, dan saat ini saya tinggal di
Dusun Semanding, RT 3 RW 1, Desa Sendangrejo, Kecamatan Baturetno, Wonogiri. Next. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang protokol kesehatan, saya jelaskan sedikit tentang proses pembelajaran tatap muka. Memang untuk saat ini di kabupaten kita tercinta, Kabupaten Wonogiri, untuk kasus COVID ini masih sangat tinggi, di mana untuk updatean terakhir kemarin Senin tanggal 12 Juli 2021, untuk kasus saat ini, kasus aktifnya bahkan masih 1005 kasus. Dengan yang dirawat inap atau dirawat di rumah sakit sebanyak 539 kasus, dan yang sedang melakukan isolasi mandiri atau tinggal di rumah itu sebanyak 466 kasus. Jadi dari awal adanya kasus COVID dari tahun 2019 kemarin, akhir 2019 kemarin sampai detik ini, jumlah kasus COVID di Kabupaten Wonogiri yakni sebanyak 7.242 kasus. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini mengacu pada amanah keputusan bersama 4 menteri, yang mana tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID, di mana ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Next. Di mana salah satu hasil keputusan bersama dari 4 menteri tersebut, yakni pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilaksanakan bila di sekolah tersebut berada dalam zona hijau dan telah mendapat izin dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten maupun dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya. Ada beberapa pertimbangan mengenai pemberian izin pembelajaran tatap muka, diantaranya yang pertama yakni tingkat resiko penyebaran COVID-19. Jadi melihat apakah di wilayah sekolah tersebut itu saat ini dalam zona merah, zona kuning, zona oranye, ataupun zona hijau. Sedangkan yang diizinkan untuk pembelajaran tatap muka yakni sekolah tersebut berada dalam wilayah zona hijau. Selanjutnya, faktor yang kedua yakni kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana? Apakah puskesmas di wilayah sekolah tersebut siap untuk menangani bila mana ada persiapan-persiapan menuju pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, kesiapan satuan pendidikan atau sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Maksudnya itu bagaimana? Jadi, ketika suatu sekolah akan mengadakan, setelah mendapat surat dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, maka sebelumnya, baik dari Forkompimcam, jadi gabungan antara kecamatan, polsek, TNI, dan Ramil, dan juga puskesmas, melakukan kunjungan atau survei ke sekolah tersebut sesuai dengan mengacu pedoman daftar periksa. Bagaimana apakah sekolah tersebut sudah sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan untuk sekolah tersebut siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Dan yang terakhir yakni ketersediaan akses transportasi yang aman. Next. Nah, pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan itu dengan mengacu protokol kesehatan yang ketat dan dilalui dengan 2 fase. Di mana fase yang pertama yakni masa transisi. Apa itu masa transisi?
Jadi masa transisi yakni berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka. Misalkan di SMA 1 Batu Retno ini ternyata mendapat surat dari Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka bulan Agustus. Berarti bulan Agustus dan September itu masuk ke dalam masa transisi 2 bulan pertama. Ini di mana jumlah hari dan jamnya dalam seminggu ditentukan berdasarkan kesepakatan sekolah tersebut. Selanjutnya, fase yang kedua yakni masa kebiasaan baru. Jadi setelah dilakukan atau setelah melewati masa transisi selama 2 bulan awal, dilakukan evaluasi. Dan bila mana pemerintah daerah dan dinas terkait tidak mencabut izin pembelajaran tatap muka, maka sekolah tersebut melanjutkan ke bulan ketiga, keempat, hingga seterusnya. Gitu. Lanjut. Untuk selanjutnya, nah dari tadi membahas tentang protokol kesehatan. Kita mulai masuk ke topik utama kita pada pagi hari ini. Apa sebenarnya protokol kesehatan? Pasti adik-adik semua sudah tidak asing ya tentang definisi atau pengertian dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman saat pandemi COVID-19. Gimana? Tujuan dari adanya atau dibentuknya protokol kesehatan ini yakni agar masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan secara aman sehingga tidak membahayakan atau merugikan keamanan dan kesehatan orang lain. Sebenarnya jika masyarakat atau seluruh warga Indonesia dapat menerapkan protokol kesehatan, kasus COVID-19 di negara kita, terutama di kabupaten kita, dapat diminimalisir sekecil mungkin. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang prosedur penerapan protokol kesehatan untuk satuan pendidikan atau sekolah. Ini mengacu dari panduan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan, bahwasanya untuk yang ini dibedakan antara masa transisi dan juga masa kebiasaan, ya adik-adik ya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yakni perihal tentang kondisi kelas. Nah, untuk kondisi kelas ini yang pertama harus diperhatikan yakni wajib untuk menjaga jarak antar teman ya, minimal 1,5 meter. Ini baik masa transisi maupun masa kebiasaan ini sama, kebiasaan baru. Lanjut yang kedua, jumlah siswa dalam satu kelas maksimal sebanyak 18 orang. Dan selanjutnya yang ketiga, dilakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan sekolah baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Jadi, ketika besok sudah mulai pembelajaran tatap muka, diwajibkan untuk seluruh ruangan kelas, baik sarana prasarana maupun lingkungan, dilakukan desinfeksi atau penyemprotan, yang mana dilakukan baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Perihal yang kedua yakni tentang jumlah dan juga jam pembelajaran. Ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dari satuan pendidikan. Namun rata-rata dari kemarin sudah ada beberapa sekolah. Jadi kecamatan kita, Kecamatan Batu Retno ini sempat kemarin berada di zona hijau. Kalau untuk saat ini masih di zona oranye. Itu kemarin zona hijau sempat ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka dan sudah mendapat surat dari Dinas Pendidikan yang mana
pembelajaran tatap muka ini sudah diterapkan pada 4 sekolah. Yang pertama yakni di SMP 1, yang kedua di SD 2 Batu Retno, yang ketiga di SD 1 Batu Retno, dan yang keempat di SD 1 Balai Panjang. Jadi baru 4 sekolah di Kecamatan Batu Retno yang sudah mendapatkan surat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mendapatkan surat dan juga izin. Perihal yang ketiga yakni perilaku wajib di sekolah. Yang pertama, yakni dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan sekolah dengan menggunakan termogan. Ya, jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu namanya termogan. Nah, suhu maksimal yang diperkenankan untuk memasuki lingkungan sekolah yakni tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Ya, suhu normalnya untuk manusia yakni 36 ya, 36 sampai 37,3. Jadi kalau sudah 37,3 derajat Celcius biasanya untuk dilakukan atau dianjurkan untuk beristirahat di ruang khusus. Jadi ditunggu selama 5 sampai 10 menit. Kemudian dilakukan pengukuran suhu kedua, bila mana pengukuran suhu yang kedua ini bisa kurang dari 37,3, maka bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Tapi bila suhu tubuhnya ternyata lebih dari 37,3 ditambah anak tersebut ternyata memiliki gejala demam, batuk pilek, dan lain-lain, maka tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, kenapa? Kadang mungkin adik-adik gini, ada yang melakukan pengukuran suhu tubuh ternyata kadang ada yang di tangan. Ya, kadang ada yang dilakukan di lengan, di punggung tangan. Nah, padahal untuk yang validnya itu sebaiknya itu dilakukan pada umumnya itu dilakukan pengukuran suhu tubuh pada dahi, ya. Yang mengapa harus dilakukan pengukuran suhu tubuh pada dahi? Apakah itu tidak berbahaya? Mungkin adik-adik pernah membaca informasi katanya kalau misalkan melakukan pengukuran suhu tubuh di dahi nanti akan merusak otak. Nah, itu perlu saya luruskan bahwasannya itu adalah berita hoax atau tidak benar. Pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termogan di dahi itu tidak merusak otak. Karena termogan itu sendiri dilengkapi dengan pancaran sinar inframerah, bukan dari laser, sehingga tidak akan merusak otak. Ini juga sudah dilakukan validasi atau pemeriksaan termogan sebelum termogan tersebut dijual di umum, seperti itu. Dan jarak idealnya pun pengukuran suhu tubuh dengan termogan ini paling tidak yakni kurang lebih 12 cm dari dahi. Ya. Kenapa? Karena bila mana terlalu jauh jaraknya, suhu tubuh yang diukur kemungkinan bukan dari suhu tubuh orang tersebut, gitu. Selanjutnya, yang kedua yakni menggunakan masker. Nah, penggunaan masker bila menggunakan masker kain yakni masker kain yang 3 lapis. Maksudnya dari penggunaan masker kain 3 lapis itu bagaimana? Jadi masker kain yang lapisannya lebih dari 2 ya. 1, 2, 3. Mungkin kurang jelas? Ya, mungkin sedikit jelas ya. Kalau ini berarti ada 4 lapis. Ya, sedangkan minimal penggunaan masker kainnya yakni masker kain yang 3 lapis. Ataupun menggunakan masker
sekali pakai atau masker bedah maupun masker medis. Selanjutnya, yang ketiga yakni rutin untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, jaga jarak minimal 1,5 meter. Selanjutnya yakni tidak melakukan kontak fisik, contohnya bersalaman, menerapkan etika batuk atau bersin, dan juga menggunakan alat belajar dan alat musik pribadi. Next, slide selanjutnya, Pak. Perihal yang keempat yakni tentang kondisi kesehatan warga sekolah. Jadi harus dalam keadaan sehat, ya. Harus keadaan sehat dan jika memiliki penyakit penyerta harus terkontrol. Maksud dari penyakit penyerta itu apa? Yakni penyakit di mana penyakit komorbid ini adalah penyakit yang dimiliki oleh orang tersebut. Kebanyakan yakni penyakit tidak menular seperti misalkan hipertensi, ada juga kencing manis atau diabetes mellitus, ya. Terus ada juga penyakit jantung dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan di usia kalian yang masih muda jarang sekali anak-anak atau remaja yang memiliki penyakit penyerta. Selanjutnya, yakni tidak memiliki gejala COVID-19 seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Mungkin adik-adik sekalian saat ini sudah atau sering mendengar tentang varian atau mutasi dari COVID-19 yang terbaru ya. Ini sedikit informasi saja bahwasanya saat ini memang yang varian atau mutasi virus COVID yang masuk ke Indonesia diantaranya yakni varian Alpha dari Inggris, varian Beta dari Afrika, dan juga varian Gamma dari Brasil, dan juga yang terakhir Delta dari India. Nah, yang ramai disampaikan di berita-berita ini yang banyak terjadi yakni varian Delta yang berasal dari India, di mana tanda gejala dari COVID-19 ini lebih banyak. Jadi kalau dulu itu awal-awal COVID sebelum ada varian Delta, rata-rata keluhannya hanya batuk, demam, pilek, dan sakit tenggorokan. Namun sekarang atau semenjak ada varian Delta masuk ke Indonesia, ada beberapa gejala baru yang dirasakan. Di antaranya yakni mengeluh selain demam, batuk, dan juga pilek, itu juga mengalami yang namanya kelelahan. Kelelahan yang teramat sangat ya, dan juga diare, mual, muntah, dan juga anosmia. Anosmia itu sendiri yakni hilangnya kemampuan indera pembau. Jadi tidak bisa merasakan bau apapun ya, termasuk juga kehilangan indera pengecap. Tidak bisa merasakan pedas, asin, dan lain sebagainya. Gitu. Itu untuk sedikit tambahan. Lalu perihal yang kelima yakni tentang kantin. Jadi selama masa transisi dan juga masa kebiasaan baru, untuk masa transisi sendiri ini tidak diperbolehkan. Disarankan untuk siswa membawa makanan atau minuman pribadi dengan gizi seimbang. Ya. Lalu di saat masa kebiasaan baru boleh beroperasi namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, perihal yang keenam yakni tentang kegiatan olahraga. Pada masa transisi atau 2 bulan awal itu tidak diperbolehkan ada kegiatan olahraga. Namun ketika sudah masuk ke masa kebiasaan baru, kegiatan olahraga diperbolehkan hanya atau terkecuali kegiatan yang menggunakan alat atau fasilitas yang dipegang banyak orang dan sulit menjaga jarak. Jadi boleh misalkan seperti kegiatan lari pagi atau senam pagi gitu. Tapi untuk kegiatan yang kiranya
menggunakan alat yang dipegang oleh banyak orang seperti voli atau basket tidak diperkenankan. Lanjut, slide selanjutnya Pak. Ini untuk bentuk penerapan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Yang pertama yakni menggunakan masker. Penggunaan masker ini sendiri tujuannya untuk menghindarkan diri terpapar penyakit, khususnya terkait ISPA. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernafasan atas dan juga terutama COVID-19. Ketentuan bermasker ini sendiri, yang pertama masker yang digunakan adalah masker medis. Ini hampir sama ya dengan yang di awal, masker medis atau masker kain 3 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik. Nah, alangkah baiknya ketika menggunakan masker kain, ini di bagian dalam untuk dilapisi tisu. Jadi kemungkinan bagian hidung dan mulut lebih tertutup, seperti itu. Lalu masker sebaiknya juga diganti secara rutin jika sudah dipakai tiap 4 jam sekali. Jadi kalau sudah kiranya 4 jam sekali, sebaiknya untuk rutin ganti masker. Selanjutnya, tidak boleh saling bertukar atau pinjam-meminjam masker. Dan yang keempat, setiap orang setidaknya memiliki minimal 3 masker untuk berganti ya, untuk gantian ketika hari berikutnya atau setelah digunakan ketika masker pertama sudah digunakan. Langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita tahu tujuannya menggunakan masker itu apa, terus ketentuan masker bagaimana. Nah, sekarang yang akan kita bahas yakni cara menggunakan masker yang benar. Ini ada untuk yang sisi sebelah kiri penggunaan masker medis, yang sebelah kanan yakni penggunaan masker kain. Sebenarnya secara umum itu penggunaannya hampir sama. Namun ada beberapa poin utama yang harus kalian perhatikan ya adik-adik semua. Untuk yang pertama yakni penggunaan masker medis. Bisa dilihat di slide bahwasanya penggunaan masker wajib untuk menutup mulut, hidung, hingga dagu. Dan pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Jadi misalkan ini contoh dari masker medis atau masker bedah ya. Jadi yang bagian warna itu berada di depan dan yang bagian putih berada di belakang. Sebenarnya kenapa? Mungkin adik-adik pernah mendapatkan informasi bahwasanya ada yang menggunakan masker yang putih yang di depan saja, yang warna di bagian belakang. Itu keliru ya adik-adik semua. Yang benar atau yang tepat, jadi masker yang bagian berwarna putih itu justru di dalam. Kenapa? Karena sisi masker yang berwarna itu berwarna hijau atau biru itu terbuat dari material atau bahan yang mana tidak bisa untuk menyerap, partikel. Sedangkan yang bagian dalam yang berwarna putih maksudnya ini berfungsi sebagai penyaring atau penyerap. Nah, bila mana yang berwarna hijau atau berwarna biru yang berwarna itu diletakkan di bagian dalam, maka akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Dan ya, selain itu juga tidak bisa menangkal atau menghindarkan bagian hidung dan juga mulut dari paparan atau partikel virus COVID-19. Nah, selain itu, yang kedua, untuk penggunaan masker medisnya, pastikan masker medis ada
bagian kawatnya. Nah, bagian kawatnya ini diletakkan di atas, ya, dari bagian atas, dan juga ditekan untuk mengikuti bentuk hidung. Lalu ditarik ke belakang di bagian bawah dagu. Itu cara penggunaan masker medis. Selanjutnya, yang kedua yakni tentang penggunaan masker kain. Untuk penggunaan masker kain ini sendiri hampir sama dengan penggunaan masker medis. Harus penggunaan masker itu menutup. Jadi menutup dari hidung, mulut sampai dagu. Jangan sampai ketika menggunakan masker ternyata posisinya ada yang ini yang sering keliru, menggunakan masker ternyata ditarik ke bawah, ya, ke bawah dagu. Misalkan seperti ini dan ditarik ke bawah dagu. Ini keliru ya, adik-adik ya. Kenapa? Karena begini. Dagu ini kan masuk ke bagian yang tertutup. Sedangkan ketika masker bagian depan ini ditarik ke bawah, maka bagian dagu ini sudah terkontaminasi oleh virus maupun kuman yang menempel pada bagian luar. Jadi ada kemungkinan nanti virus atau kuman ini menyebar ke mulut dan juga hidung. Gitu. Selanjutnya, hindari juga untuk menyentuh bagian depan. Biasanya kadang misalkan nggak nyaman ya, disentuh bagian depan. Padahal bagian depan ini banyak mengandung partikel atau kuman dan juga bakteri yang sudah tersaring, ya, yang menempel pada bagian luar ini. Nah, sebaiknya untuk penggunaan masker kain sendiri rutin untuk diganti setiap 4 jam sekali. Lalu bagaimana untuk melepasnya? Melepasnya antara masker medis maupun juga dengan masker kain hampir sama. Jadi hindari untuk memegang bagian depan. Jadi peganglah bagian talinya saja, ya. Pegang bagian talinya dan pastikan setelah kalian melepas masker, ya, setelah melepas masker untuk mencuci tangan, ya, mencuci tangan pakai sabun. Dan bila penggunaan masker kain ini sendiri juga setelah kalian gunakan langsung atau wajib untuk dicuci, ya. Cuci dengan menggunakan sabun ataupun deterjen. Alangkah atau lebih baiknya disetrika. Namun bila tidak disetrika sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting karena ketika sudah dicuci pasti akan terpapar atau terkena sinar matahari. Kemungkinan besar kuman atau virus sudah akan mati. Gitu. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, ini informasi terbaru anjuran WHO yang mana saat ini karena melanjaknya kasus COVID ya, terlebih tadi varian Delta ya, yang tadi sudah saya sampaikan, saat ini sangat banyak sekali sehingga kasus COVID di Indonesia juga semakin meningkat, maka WHO menganjurkan untuk menggunakan masker ganda. Nah, masker ganda ini sendiri yang dianjurkan yakni penggunaan masker yang tepat. Yang pertama adalah menggunakan masker bedah atau masker medis ya. Dilanjutkan yakni dengan yang bagian depan dengan menggunakan masker kain. Gitu. Sebenarnya apa atau berapa sih efisiensi penggunaan dari masker bedah dan juga masker kain bila digunakan secara ganda? Nah, bisa dilihat di slide ya adik-adik, bahwasanya ketika menggunakan masker ganda, itu efektivitas dalam melindungi kita dari COVID-19 yakni 66 sampai 81%. Berbeda ketika kita hanya menggunakan masker medis saja atau masker bedah saja hanya 43 sampai 62%. Dan ketika menggunakan masker kain hanya 41 sampai 44%.
Dan selain itu juga perlu ada diketahui bahwasanya mungkin di luar masih banyak yang menggunakan masker merek masker sejenis scuba ya, scuba atau hanya seperti masker yang biasa digunakan yang tipis itu efisiensi filtrasinya hanya 0 sampai 5%. Jadi sangat sedikit sekali untuk melindungi diri kita bila menggunakan masker scuba seperti itu ya dari paparan COVID-19. Sebenarnya apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Bisa dilihat ya, yang pertama yakni pakai masker medis di bawah masker kain. Jadi masker medis atau masker bedah terlebih dahulu, baru ditutup bagian depan dengan masker kain. Yang kedua, pilih masker medis atau masker bedah yang memiliki kawat di bagian hidungnya. Selanjutnya, yang ketiga, yakni gunakan bracket atau pengikat, ya, pengikat di sini ya, itu agar tali maskernya itu tidak longgar. Jadi kemungkinan untuk menutup bagian atas ini sangat tinggi ya, jadi tidak ada kelonggaran di bagian atas. Selanjutnya, yang tidak boleh kita lakukan ya. Yang pertama yakni tidak dianjurkan untuk menggunakan masker medis ya, masker medis yang mana bila mana menggunakan yang KF94 atau KN95 hanya tidak perlu didobel dengan masker lain ya. Maskernya biasanya bentuknya lebih besar, lebih bulat, itu memang terbuat dari bahan khusus sehingga tidak perlu didobel. Yang tidak boleh dilakukan juga menggunakan masker medis ya atau masker bedah ini double 2, itu juga tidak dianjurkan. Ternyata dipasang lagi, itu juga tidak dianjurkan. Dan juga menggunakan masker kain sebanyak 2 lapis. Sedangkan sudah menggunakan masker kain, double masker kain lagi, itu juga tidak dianjurkan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, sambil menunggu slide ya, adik-adik ya. Sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Oke, nah setelah tadi kita membahas detail tentang penggunaan masker, yang kedua yakni rutin untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Manfaatnya, kenapa sih harus cuci tangan itu di air mengalir ya? Yaitu untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, terlebih dan COVID-19 ini merupakan material kecil ya yang dibungkus oleh protein dan lemak, sehingga penggunaan sabun saat mencuci tangan dapat melarutkan sehingga virus COVID-19 akan hancur dan juga mati. Jadi, adik-adik semua ya, kenapa cuci tangan itu saat ini wajib sekali menggunakan sabun? Mungkin kalau dulu dianggapnya sepele, alah yang penting basah kena air gitu ya. Nah, sekarang cuci tangan hanya dengan menggunakan air itu saja seperti ibaratnya tuh percuma, tidak bisa menghilangkan kuman ataupun virus yang ada di tangan kita. Nah, oleh karena itu wajib sekali ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun guna virus COVID-19 ini harapannya akan hancur dan juga mati karena virus COVID ini dibungkus oleh protein dan juga lemak. Untuk waktu cuci tangan sendiri paling tidak kurang lebih 60 detik. Next. Slide selanjutnya.
6 langkah cuci tangan dengan menggunakan sabun, ya. Nanti bisa adik-adik semua praktekkan di rumah. Setidaknya ketika kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ini ada 6 langkah yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, apa saja? Yang pertama, dapat adik lihat ya, adik-adik lihat di slide. Yang pertama yakni tangan sudah dalam kondisi basah dan juga sudah ada sabun di telapak tangan. Langkah pertama yakni usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar, ya. Ini langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua yakni gosok dan usap bagian punggung tangan secara bergantian. Oke. Yang ketiga, gosok ke sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengunci, ya. Dengan cara mengunci. Oke, terus tangan satunya. Dan yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Lalu bilas dan juga bersihkan. Setidaknya atau minimal untuk mencuci tangan, alangkah baiknya kurang lebih 60 detik. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, yang ketiga, setelah kita membahas tentang penggunaan masker dan juga cuci tangan pakai sabun, yang ketiga yakni menjaga jarak. Manfaatnya apa? Yang pertama yakni untuk menghindarkan diri dari penularan droplet. Karena apa sih sebenarnya droplet? Nah, mungkin adik-adik belum tahu ya droplet itu apa. Droplet itu sendiri yakni percikan air ludah. Jadi ketika kita sedang berbicara, sedang berbincang-bincang, secara tidak sadar ada percikan air ludah yang keluar ya dari mulut kita, itu namanya droplet. Dan penularan COVID-19 ini menular lewat droplet atau percikan air ludah, di mana paling tidak penularan atau penyebarannya itu jaraknya kurang lebih 1 meter. Oleh karena itu, mengapa kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain antar teman ya paling tidak 1,5 meter. Manfaat yang kedua yakni untuk menghindarkan diri dari penularan transmisi penyakit dari orang lain, baik yang bergejala maupun tidak bergejala. Nah, kadang ada seseorang atau penderita COVID-19 namun tidak merasakan gejala sama sekali yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi merasanya sehat-sehat saja, namun atau manakala ketika dia misalkan berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan rapid antigen, ternyata tiba-tiba hasilnya positif atau reaktif. Berarti orang tersebut disebut sebagai OTG atau orang tanpa gejala namun merupakan penderita COVID-19. Lanjut. Slide selanjutnya. Next. Nah, ini untuk menjaga jarak ini ada 2 jenis. Adik-adik pastinya sudah sebelumnya, Pak. Nah, sudah tidak asing dengan physical distancing dan juga social distancing. Nah, apa tuh bedanya? Nah, physical distancing ini berjarak. Contohnya ini menjaga jarak antar teman minimal 1,5 meter dan juga menghindari untuk tidak berjabat tangan, ya. Sedangkan social distancing contohnya melaksanakan pembelajaran ataupun misalkan contoh lain seperti saat ini ya, orientasi siswa baru dengan cara daring atau online. Nah,
Selanjutnya hal lain yang harus diperhatikan, tiap kelas juga wajib untuk memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Dan yang kedua, tiap kelas disarankan untuk memiliki pencahayaan yang baik untuk memudahkan siswa dalam membaca. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Next, Pak. Oke, masih menunggu slide yang selanjutnya. Setelah kita tadi membahas secara detail tentang penggunaan masker ya. Terus yang kedua tadi tentang cuci tangan menggunakan sabun. Ketiga, menjaga jarak ya antar teman paling tidak 1,5 meter. Dan selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yakni tentang menerapkan etika batuk atau bersin ya, batuk dan bersin. Mungkin biasanya adik-adik atau masyarakat pada umumnya ketika batuk atau bersin itu cenderung untuk mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan ataupun telapak tangan tengadahkan seperti ini. Nah, ternyata ini masih belum tepat atau belum benar. Kita perlu pahami dulu etika batuk dan bersin ini sendiri itu apa, yakni tata cara batuk atau bersin yang benar, agar jika terdapat bakteri atau virus tidak menyebar ke udara dan menular pada orang lain. Sehingga dianjurkan untuk menerapkan ketika batuk atau bersin di mana saja. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui yakni penggunaan masker. Kenapa sekarang wajib sekali, baik ketika kita memiliki gejala batuk atau bersin maupun tidak memiliki gejala sama sekali wajib menggunakan masker. Karena untuk melindungi diri kita ya, terutama penularan COVID-19 ini yang saat ini semakin tidak kasusnya semakin meningkat. Wajib menggunakan masker. Etika batuk dan bersin yang kedua yakni wajib untuk menutup mulut dan hidung. Nah, menutup mulut dan hidung yaitu dengan menggunakan lengan bagian dalam. Ya, menggunakan lengan bagian dalam. Kenapa tidak? Kalau biasanya kan kita cukup mengepalkan tangan atau mengadahkan tangan ketika bersin. Ini tidak tepat ya, adik-adik semua. Yang tepat yakni dengan menggunakan lengan bagian dalam. Kenapa? Jadi ketika kita menggunakan telapak tangan kita atau ketika menengadahkan tangan, kita lupa, misalkan kita setelah batuk atau bersin, kita lupa ternyata kita memegang handphone atau memegang gagang pintu dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu dipegang oleh orang lain, maka akan menularkan batuk atau bersin kita pada orang lain. Sehingga dianjurkan untuk menggunakan lengan bagian dalam. Karena resiko untuk menularkan pada orang lain sangat kecil. Selanjutnya yang ketiga, yakni menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Ya. Nah, menutup mulut dengan mulut dan hidung dengan menggunakan tisu, lalu tisunya tidak lupa untuk langsung dibuang pada tempat sampah dan juga cuci tangan kita dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tuh, oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, oke. Demikian paparan atau sedikit informasi yang saya sampaikan mengenai protokol kesehatan di sekolah saat pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Sarwati. Halo, Bapak. Terima kasih Ibu Firda Aryani dari PTD Puskesmas Patra 1. Mudah-mudahan materi ataupun ilmu tentang
bagaimana upaya kita untuk terhindar terpapar dari COVID-19 bermanfaat bagi kita semua, dan ini semua menjadi ikhtiar bagi kita agar betul-betul kita menjadi orang yang sehat di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Vilda Alyani dari Puskesmas Batu 1 dan kepada peserta didik baru, apa yang sudah disampaikan dari Puskesmas Batu 1 ini, kami dari sekolah meminta tolong kepada kalian semua betul-betul untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga bisa disampaikan juga kepada keluarga agar pengetahuan ini tidak hanya dipahami oleh bagi kalian sendiri tapi juga keluarga-keluarga yang lain, terutama di masyarakat desa, agar pengetahuan ini bermanfaat untuk menjaga semuanya. Demikian untuk pemberian materi tentang prokes dari Puskesmas Batu 1. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Vilda Alyani dan terima kasih kepada peserta didik baru yang telah mengikuti kegiatan ini. Dan untuk kegiatan masa untuk MPLS yang hari yang ketiga cukup sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.